selamat datang kembali di channel saya Miss Ida Sensei. Nah, semoga yang melihat video saya selalu sehat di luar sana agar bisa terus berkarya, agar terus bisa memberikan manfaat di bidang masing-masing. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang guru. Menarik, tetapi punya rasa nervous tinggi ketika menyampaikan ini. Kenapa? Memang yang bisa dikatakan sebagai isu sensitif ya, kalau tentang guru itu banyak pro dan kontra, banyak tuntutan dari orang tua, banyak juga mungkin hal baik yang sering muncul di televisi tentang guru gitu. Cuma mungkin saya nge-share aja lah apa yang saya rasakan selama saya 10 tahun jadi guru. Ini membicarain tentang diri saya sendiri. Semoga sih dari apa yang saya sampaikan bisa memberikan nilai baik untuk kalian, untuk para orang tua hebat di luar sana, buat seluruh anak-anak muda di luar sana gitu. Mungkin bagi yang belum subscribe saya bisa subscribe, kemudian bisa komen juga, like. Kalau suka dengan video saya bisa dibagikan, tidak suka dislike, no problem, silahkan bebas memberikan komentar apapun, yang penting sopan gitu ya. Nah, guru, saya pernah sekolah, saya juga pernah merasakan bagaimana memang dulu saya ingat banget ketika saya penyesuaian sekolah gitu, pernah ada di peringkat bagus, pernah juga tidak dapat peringkat. Tapi akhirnya ketika saya jadi guru tahun pertama, kedua, mulai tahun ketiga itu saya menyadari bahwa sebenarnya memang untuk sekolah itu sebuah nilai itu memang bagi saya ya tidak terlalu penting. Saya mungkin pernah menyampaikan materi saya, nanti akan saya cantumkan videonya di deskripsi biar kalian bisa lihat fungsi sekolah dan apa itu sekolah. Apakah ada sekolah favorit kalau tidak salah waktu itu. Kenapa? Karena yang terpenting adalah ilmu dari sekolah itu sendiri, bukan dari nilainya gitu, saya menyimpulkan. Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya ya, entah alumni, mungkin siswa saya dan lain sebagainya, bahwa menyatakan kadang nilai sebagus apapun itu tidak penting ketika memang kita tidak punya kemauan kerja keras ketika pengen mencapai sesuatu yang diinginkan gitu. Bener juga. Nah, makanya konteks guru itu bukan hanya contoh saya menyontohkan diri saya. Saya guru bahasa Jepang. Tetapi tidak hanya mungkin saya memberikan materi meracuni anak-anak saya tentang materi bahasa Jepang, hiragana, katakana, huruf gitu kan. Sampai mungkin penuh dengan mungkin aturan-aturan yang memang saya terapkan di kelas saya, bukan. Tetapi kalau saya lebih mungkin mengambil bahwa selain itu seorang guru itu harus bisa menghidupkan mereka, entah itu semangatnya, entah itu mungkin apapun lah. Ketika mungkin dia punya masalah ketika datang di sekolah, masuk kelas, terutama kelas saya, ya mereka harus senang. Harus ketika mendapat materi dari saya, mereka tidak boleh mungkin sedih dan lain sebagainya. Harus terbawa. Nah, kuncinya ketika saya tahun ketiga itu menyatakan yang saya sadari pertama tadi soal nilai, bahwa ilmu itu lebih penting. Yang kedua adalah membuat suasana kelas itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin, jadi anak-anak tuh selalu rindu dengan kedatangan saya di kelas. Bukan seorang guru yang saya pengen kedatangan saya itu ditolak, atau bahkan ketika jam kosong mereka senang, wah enak jam kosong nih, sensei rapat, sensei mungkin keluar atau dinas luar gitu. Bukan itu gitu. Nah, menurut saya ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi memang yang bisa menghidupkan mereka. Kemudian tidak hanya memberikan banyak materi ke mereka ya penuh, kemudian PR, penugasan, bukan hanya itu seorang guru itu, tetapi pun lebih dari itu. Kadang tidak semua anak itu mau cerita tentang masalahnya. Kadang tidak semua anak itu cerita ketika mereka tertekan dengan mungkin masalah di sekolah ataupun di luar sekolah atau bahkan di rumah. Tetapi ketika ada seorang anak yang datang ke kita kemudian bercerita, mereka meminta solusi, nah kurang lebih mungkin ya pantas lah kita kalau memang dianggap guru. Karena bagi saya kata pahlawan tanpa tanda jasa itu sangat berat. Jangan sampai sebagai seorang guru, saya sendiri gitu, saya bersembunyi di balik kata-kata pahlawan tanpa tanda jasa itu, padahal mungkin saya tidak bisa seperti itu gitu. Ya memang kalau secara
bahasa kerennya gitu, guru ngajari bikin pinter dan lain sebagainya, ya keren, tapi kita juga harus banyak belajar dari anak-anak kadang juga memberikan banyak pembelajaran ke kita, sabar, harus lebih paham mereka dan lain sebagainya gitu. Dari jadi guru itu juga saya semakin belajar bahwa masih banyak yang dibenahi dari negeri ini ya, dari mungkin kesabaran saya juga sebagai seorang guru. Ketika anak mungkin punya masalah, ya bisa dibayangkan 30 anak di dalam kelas, 30 permasalahan, 30 keluarga yang berbeda, kita tidak boleh egois dengan aturan kita. Kalau kita egois dengan aturan kita nggak bisa. Karena bagi saya sekolah adalah nyaman, rumah, berbagi gitu. Bukan hanya kalau masalah angka, masalah ijazah itu bonus. Tetapi ya harus benar-benar untuk menjadi seorang guru ya butuh panggilan lah, memang kesabaran, pendekatan ke anak, mungkin tidak pilih kasih, cara memberikan nilai. Jangan pun terlalu sulit, tetapi jangan pun terlalu mudah untuk memberikan nilai. Tetapi mungkin dilihat sebuah sisi tengah itu. Karena kita perlu melihat mungkin dari sikap, perbuatan, dan lain sebagainya gitu. Ya kita boleh menghardik mereka, memarahi mereka, tapi jangan sampai mempermalukan mereka ini di depan kelas dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin selama saya menjadi guru 10 tahun ini saya dapat. Mulai tahun kelima saya mulai bisa membaca bahwa memang karakter anak berbeda-beda. Ada yang memang sangat dihargai, ada yang memang ya bermacam-macam gitu. Nah, jadi mungkin di luar sana yang mungkin punya cita-cita tidak mau menjadi guru, jadilah guru, karena menjadi guru itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa bagi saya. Tetapi ingat, ketika punya idealis baik harus tetap dijalankan. Ketika mungkin memiliki pemikiran-pemikiran yang baik harus tetap dilakukan, dan jangan sampai bersembunyi di balik kata-kata pahlawan tanpa tanda jasa. Harus benar-benar maksimal. Hidupkan anak-anak kita, berikan motivasi yang terbaik ke mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa memberikan kesan tentang cerita menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.